Selamat siang teman-teman semuanya. Siswa di sini masih semua bangga hari ini? Ada yang di sini satu. Ini untuk materi dosen. Materi bahasa Indonesia kali ini bakal disampaikan sama kakak. Udah tahu kan namanya? Kan lupa kan udah sering kenalan. Ya betul. Materi bahasa Indonesia kali ini kita akan bahas tentang teks berita. Di sini ada yang suka bercerita nggak? Ada yang tahu nggak berita yang akhir-akhir ini lagi? Itu kan jawaban saudara kemarin. Pada lihat? Suka banget tuh kalau ada bencana tuh di video kayak ditolongin siapa? Kita jauh ya. Oh ini udah pada keluar kan udah. Terus pada ini apa? Tahu nggak kalau berita itu biasanya kan kita pasti kalau dengar acara berita itu ada kata aktual sama aktual. Ada yang tahu nggak? Aktual itu apa? Aktual itu apa? Apa? Apa aja nggak ada yang tahu nih artinya. Masa nggak ada yang tahu? Aktual itu kalimat fakta, dan kalimat fakta itu ditandai dengan adanya bukti atau data gitu. Kalau opini kan cuma paling kata misalnya, katanya gitu, nggak ada buktinya. Itu kalau fakta harus ada data, harus ada bukti. Terus kalau aktual, karena kan biasanya kalau kita lihat berita kan ada aktual, legend, terpercaya gitu. Jadi aktual itu maksudnya informasi yang diberikan harus yang terbaru. Kalau di portal-portal berita online kan biasanya bermuter jadi 10 menit langsung ada yang upload gitu kan. Berarti kalau di X 4 dari 5 menit udah ada yang bahas gitu. Terus kemudian kita bakal bahas tentang unsur berita. Ada apa aja? Apa aja tuh? Yang kedua, terus yang kemudian, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Tahu kan ya maksud dari web itu apa, isinya itu di berita gimana? Apa yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi? Gimana terjadinya yang dibahas di berita? Terus ada apa? Nanti aku bagiin linknya aja. Ada yang masuk enggak? Masuk sama AMSP kan ya? Ada struktur berita. Ada berapa struktur berita? Ada kepala berita. Jadi ini tuh gambarnya disebut piramida terbalik itu. Jadi nanti berita yang informasinya paling penting itu ada di urutan pertama di atas sendiri. Baru semakin ke
bawah informasi yang diberikan informasi umum atau informasi tambahan. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Ada 5, yang satu bahasa baku. Contoh bahasa baku itu kayak gimana ya? Baku. Baku. Sama. Baik. Formal baik. Baik kan. Ya, sesuai BBI. Contohnya apa? Misal kayak baku itu saya tuh termasuk Aku. nggak bakunya? Aku. Tuh. Gua. 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 Terus ada lagi nggak contohnya? Aku. Apotek atau apotik? Terus yang kedua ada kata kerja mental. Yaitu kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran. Contohnya kalau yang di layar itu kan ada keluarga mengkhawatirkan. Kata mengkhawatirkan itu termasuk kata kerja mental. Terus yang ketiga ada kondisi temporal. Yang merupakan kata penghubung menandakan waktu. Terus yang keempat ada kondisi penerang. Dan yang terakhir ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu kalimatnya kayak gimana? Langsung. TTP. Konsepnya kayak yang itu ada penjelasan dikasih kutipan situ kayak misal nih kata wakil gubernur DKI itu kan termasuk kalimat langsung. Terus kemudian bakal nayangin video Saluran sampah. Pulang lah ya. diperhatikan. Terus kalau bisa dicatat informasi apa aja yang nanti keluar di video ini, soalnya di sini bakal ada tanya jawab. Yang jawab nanti ada poin aja. Kurang. Karena sampah masuk kesulitan berkurang kecil, perahunya sering kesusahan menemukan tumpukan sampah di sekitar bibir pantai bagian Kabupaten Bekasi. Air pasang membawa sampah dari Jakarta terdapat hingga ke bibir pantai bagian. Ini membuat udang dan ikan kecil yang jadi sumber penyimpanan sebagai nelayan sulit didapat, sebab perahu masuk tak bisa menyeberang sampai ke laut. Orang yang susah ketika dia mau karena kebanyakan sampah terus terkutip perahu Bahkan sering apalagi waktu hari sebelumnya di Depok itu sangat bisa sekali dari rumah mau laut juga itu berjam-jam. Apalagi bulan Februari dan Maret sampah bisa mencapai lebih dari 60 cm. Kalau air pasang ya naik ke darat, bahkan kalau musim baratan itu lebih banyak lagi. Ya sekarang lagi pasangnya di timur kecil, jadi agak turun, agak ke bawah. Masuk berharap laut tempatnya mencari nafkah bersih dari sampah. Masuk tak ingin sampah menyandera profesinya sebagai nelayan kecil. Menurut sampah di laut jelas mengganggu kehidupan, apalagi kehidupan laut. Kira koalisi rakyat di Uganda Perikanan mengklaim setiap tahun Indonesia membuang 1,29 juta ton sampah plastik ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Sampah jadi ancaman bagi biota laut.
bilang sekarang dari polisi yang baru makan besar sekali ya. Jumlah sampahnya sangat besar. Pengelolaan sampah yang tidak terkontrol sejak selalu terlibat tempat pembuangan akhir rasa. Mengacu pada sistem informasi pengelolaan sampah nasional, 80% sampah di laut berasal dari daratan, membuat laut kita kotor. Sampah mendekati sungai Berantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Sampah-sampah nantinya akan terbawa arus lalu memotori pantai. Salah satunya dari wilayah hutan mangrove Purworejo, Surabaya, Kabupaten Malang dari aliran sungai Berantas. Bersama Eko, Komunitas Kompas menguji kandungan baru mutu air di hutan mangrove Purworejo. Hasilnya, kandungan air tercemar, kandungan mikroplastik. Ini adalah mikroplastik fiber. Nah, mikroplastik fiber itu dari lembab atau integrasi sampah kain yang menjadi mikroplastik fiber. Tak kasat mata, tetapi mikroplastik yang terkena berbahaya. Mikroplastik dalam perut ikan dan sumber air bawah bisa jarang masuk ke tubuh manusia, lalu menciptakan dampak buruk untuk kesehatan. Kalau tubuh organisme yang ada itu terganggu, pasti berdasarkan atau sesuatu terganggu. Contohnya kita lihat ada anak itu, dia kan sebenarnya hewan, dia tapi dia akan plastik, dia akan stres. Kalau dia tidak, kan nggak tahu dia bisa. Nah ini kan seperti ini kalau di tempat yang sama seperti ikan tidak terus. Akhirnya ikan sedikit, tentu saja bisa bertahan. Kalau yang sudah terganggu, pasti nelayan terganggu juga dong. Ikan saya mana? Nggak ada. Ikan dari tangkap, kalau ini menurut. Dengan segala potensi laut dan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggaungkan strategi ekonomi biru. Semaju apa program dalam upaya memberantas sampah di laut Indonesia. Sampah-sampah yang mengotori dan mencemari laut Indonesia harus diberantas supaya sampah tak merugikan lalu semakin merusak lingkungan dan kehidupan. Padahal kehidupan manusia ini sangat menolong. Kehidupan masyarakat kita ini sangat terganggu. Sudah terganggu karena pencemaran lain, terganggu karena sekarang ada isu climate change, ditambah dari isu sampah. Sangat coba lagi kita melihat bahwa Indonesia ini. Bagian membuat Environmental Green Society (ENVI) menemukan 65 titik timbunan sampah di sepanjang sungai Berantas. Kita fokus di sampah anorganik ya, sampah khususnya plastik. Jadi untuk dominasi sampah yang kita kumpulkan itu tergantung bagaimana karakteristik lokasi yang kita bersihkan. Dan sungai ini dimanfaatkan sebagai pemancingan warga mandi dan mencuci. Sekali membersihkan sungai, 100 hingga 200 kg sampah dikeluarkan. Karenanya, ENVI berfungsi untuk orang yang bahu-bahu untuk mengundi sampah-sampah itu. Aliran sungai Berantas akan bermuara di Laut Jawa dan Laut Hindia. Bayangkan, jika aliran air sungai bercampur sampah itu terbawa ke sana. Berapa banyak lagi teman sampah yang akan diterima laut kita? Selain mengerjakan bersih-bersih sampah, edukasi juga disosialisasikan agar warga tak sembarangan membuang sampah ke sungai. Rasanya simpel, tapi ketiga instrumen ini tidak boleh miss gitu. Jadi harus selalu berkaitan, harus selalu terintegrasi. Dan di Indonesia sendiri, kalau menurut kami itu masih sangat kurang seperti itu. Jadi dari regulasinya juga masih sangat lemah, kemudian dari produsennya juga masih seperti itu saja, tidak ada perubahan. Yang kayak cenderung menyalahkan pemerintah, tetapi mereka tidak sadar gitu bahwa sampah yang dihasilkan itu juga banyak jumlahnya. Mereka juga yang mencemari lingkungan. Ini laut kita sudah selayaknya kita jaga. KKP Kementerian
menargetkan untuk mengurangi sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025. KKP memasukkan program pembersihan sampah laut ke dalam satu dari 5 strategi ekonomi green, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dipicu memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tapi, mengapa sampai saat ini keberadaan sampah di laut masih jauh dari mendekati kata nihil? Sampah plastik di laut adalah 80% dari unsur daratan, tapi ada 20% yang memang sampah dari pesisir dan laut itu sendiri. Sehingga KKP berupaya melakukan pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut dari aktivitas kelautan perikanan. Itu sudah terjadi pengurangan sampah yang masuk ke laut sebanyak 35,35%. Adakah regulasi yang bakal KKP terapkan supaya Indonesia bersih dari sampah laut? Yang paling penting lagi adalah penegakan hukum tadi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang misalnya ada masyarakat yang membuat sampah ke laut, nah itu kan harus dilakukan pengawasan dan penegakan hukum bahwa mereka tidak melakukan itu. Meski jalan ini bakal panjang, tetapi niscaya cita-cita Indonesia bersih dari sampah laut. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yuni, link yang istirahat sholat zuhur itu jam berapa ya? Oh iya. Gamesnya tuh enggak
Ada koneksi internet, jadi pertanyaannya apa bacain ya. Yang pertama nanti yang tahu jawabannya angkat tangan sama sebutin namanya ya. Yang pertama, apa isi dari berita yang tadi isi tentang berita tersebut yaitu tentang pengelolaan sampah yang susah diatur atau dikelola dan sebab maupun akibatnya dari sampah yang dihasilkan di laut. Pertanyaannya sedikit. Jangan tapi kalau tempatnya nggak kotor banget. Lagi kita jawab Sudah cuma tinggal 4. Yang kedua, apa bahaya dari mikroplastik? Yang ketiga, bagaimana Kementerian Perikanan dan Kelautan mengatasi permasalahan sampah? Itu dengan mengadakan bulan edukasi yang sebenarnya kurang pas gitu. Tapi nggak apa-apa kan yang beauty tadi itu loh, dari pas beauty itu apa tadi? Depannya ada satu kata biru. Ya. Siapa itu? Terus yang selanjutnya, berapa banyak sampah laut pada tahun 2020? salah. Bagaimana sampah bisa terdampar sampai di bibir pantai? Sampah di pinggir pantai itu dari daratan terus mengalir ke laut ke pinggir.
Buat pembelajaran setelah istirahat nanti, kalian akan mengerjakan proyek mengenai sampah. Kalian udah dibikin kelompok belum? Berapa kelompok yang udah dibikin? 4 kelompok. 4 kelompok nanti satu kelompok ada yang bikin poster, ada yang infografis, ada yang opini dan video. Videonya itu kayak reportase berita tentang sampah. Kalian bisa cari infonya itu dari internet atau dari yang video tadi nggak apa-apa. Pembagiannya mau gimana? Apa yang tunjuk? Kelompok atau pin? Sinyalnya di sini sudah tadi apa? Buat perwakilan kelompok itu boleh maju pin sendiri. Buat tentuin berapa hoki kalian, siapa yang dapat kita bisa Bukti ya nih. Oh, bener. Kita latihan. Opini kampus. Ini kampus. Ya, opini itu pendapat ya. Kelompok berapa itu yang infografis? Berarti sisanya ya yang opini itu tentang pendapat, bisa pendapat sendiri atau pendapat orang lain gitu dari internet atau apa yang tadi nggak? Silakan kalau mau. Sampai jam 2 terus nanti ada presentasi per kelompok. Itu baru latihan. Silakan kalau mau.
tugas posisi untuk ya kelompok itu ada durasi evaluasi paling 3 menit. 5 menit. Waduh, waduh. Kayak video biasa kan 3 menit kan? 3 menit. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada? Belum. Silakan kalau mau pemasaran kedua. Kalau misal buat video nih, kalau 3 menit terlalu lama, nggak usah harus kalian full ngomong di depan kamera, bisa ambil cuplikan dari internet, dari YouTube. Jadi baru beberapa menit kalian yang Katanya video itu bikin berapa apa? enggak kayak reportase aja, kayak buat berita gitu. Reportase berita biasa. Kayak yang tadi juga boleh kayak kalian suaranya harus dari kalian, dari itu nanti ambil cuplikan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Boleh mulai pembacaan. Nanti jam 2 masuk ke kelas lagi ya. Tapi dari kelompok 2 yang sini presentasikan tentang poster yang kedua, itu tentang pengelolaan sampah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan namanya sampah. Apa sih sampah itu? Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak tertangani. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah sejenis rumah tangga. Pengelolaan tersebut termasuk dalam pengelolaan sampah yang spesifik. Pengelolaan sampah spesifik merupakan tanggung jawab oleh pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga termasuk tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki perannya masing-masing. Pengelolaan sampah, pilah sampah sesuai jenisnya. Organik itu ada di bangunan, bisa makanan dan kering pun buah bisa dijadikan pupuk. Anorganik, plastik, kertas kaca, logam bisa didaur ulang. Memanfaatkan sampah organik buat kompos dari sampah organik untuk menumbuhkan tanaman, ajak teman dan keluarga untuk ikut membuat kompos di rumah atau di sekolah. Daur ulang sampah organik, misalkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik, kaleng dan kertas. Bawa sampah yang bisa didaur ulang ke pusat daur ulang atau bank sampah. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian ke kelompok poster? Satu poin yang tanya. Bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar? Pertanyaan untuk Fajar. Aja. Itu yang dijawab. Artinya dari pemerintah mengajarkan edukasi atau pengawasan ya tentang pengelolaan sampah rumah tangga, misalnya membuat bank biopori dan membuat kompos. Terima kasih.